Oke, Kawasaki W175. Ini adalah motor yang cukup gue berpengalaman naik di motor ya. Udah pernah bawa touring, daily ride, ya kurang apa lagi. Nah di video ini gue bakal riding bareng di motor nih, semoga angle-nya bagus nih ya. Riding bareng di motor sekaligus kasih tahu kalian kesan-kesan gue tentang motor ini. Dulu gue pernah bikin video ya di channel lain pastinya tentang motor ini, dan gue dihujat sama fanbase-nya, dibilang bukan tuh kaum mendang-mending. Padahal gimana mau mendang-mending? Orang di motor punya gue sendiri gitu. Masa gue mendang-mending? Orang beli gitu loh. Ya kita lupakan aja. Sekarang gue mau isi bensin dulu nih. Ouch. Oke, udah kelar ngisi. Ya, kita ride sekarang. Ya, gue udah lama juga naik di motor sebenarnya, udah kayak berapa lama ya mungkin ya. Ya 2 mingguan ada kali ya. Yang biasa gue daily naik di motor sekarang udah diganti sama daily si X-Max. Dia udah beda banget feelnya, rasanya udah beda gitu. Ini motor stangnya ceper banget gitu, plus bodi ramping. Tapi kalau kalian pertama kali naik di motor ya, sebenarnya begitu naik ya rasanya ya kayak motor biasa gitu, nggak gede-gede banget. Dibilang kecil banget juga sebenarnya nggak, mungkin kecuali kalian biasa naik moge ya. Begitu kalian naik motor itu rasanya kecil ya. Tapi kalau kalian biasa naik motor kayak NMAX atau apa gitu ya, dia naik motor ya rasanya standar aja sebenarnya sih. Kalian biasa naik fairing R25 atau apa gitu ya, naik motor ya feelingnya sama. Stangnya cukup tegak mungkin ya kalau buat motor gaya-gaya Jetstar atau Cafe Racer gitu. Tapi untuk feel berkendara ini enak gitu. Joknya empuk banget ya, apalagi joknya empuk. Suspensinya empuk semua. Dan ya sejauh ini sih ya, kalau untuk kenyamanan kalian berkendara sebenarnya enak gitu. Gue udah pakai ini touring terakhir ke Surabaya. Gue touring naik ini paling ujung sebenarnya Madura sih. Cuman ya tripnya ke Surabaya bolak-balik total 1800 kiloan kalau nggak salah. Gue dari Surabaya juga mampir dulu Jogja, akhirnya jalur bawah Pantai Selatan. Ya ada berapa odo yang kalian bisa lihat nih, ada 33 ribuan. Plus kayak waktu itu sempat ke reset ya, kalau saya tambah berapa 2000, tambah 3000 lagi, pokoknya udah ya hampir 40 ribu bareng di motor. Kopling enteng, walaupun banyak yang bilang kopling di motor katanya berat gitu, keras ya. Tapi gue bilang koplingnya enteng banget malah. Gue nggak tahu orang yang bilang berat tuh dia biasanya naik kopling atau naik matic gitu kan. Soalnya ini kopling enteng banget gue bilang, dibanding motor-motor lain masih entengan ini malah. Terus yang gue suka dari di motor adalah suaranya. Pertama pakai knalpot off racing ini ya, suaranya ngebas banget. Ngebasnya bener-bener ngebas gitu loh. Bukan yang kata orang ngebas tapi sebenarnya ngeblar kayak bikin orang pusing gitu. Ini enggak itu. Bahkan berapa kali gue lewat dibilang katanya suaranya enak banget gitu. Pokoknya feel berkendara sih sama di motor enak gitu. Kalian berasa tegak lah pokoknya ya. Untuk power, nah ini dia nih yang justru jadi perbincangan ya. Power di motor klasik itu memang power sebenarnya bukan segala-galanya gitu ya. Percayalah, motor klasik itu kalau kalian nyari power ya jangan cari motor klasik, kecuali motor klasik yang kalian maksudnya kayak Triumph ya, itu tenaganya emang gede gitu. Tapi kalau untuk motor ini khususnya ya, 1 silinder 177 cc ya kan, SOHC 2 klep. Sebenarnya jangan cari tenaga di motor ini, apalagi masih karbu lagi. Tuh ini ya sekarang gua udah gigi 5, giginya ada mentok.
Jadi dia cuma 5 percepatan ya. Kalau biasanya motor-motor lain kan 6 ya rata-rata ya. Ini cuma 5 percepatan. Dan di G5 ini udah enak banget buat cruising aja gitu. Kalian santai di 60, mungkin tarik sampai 70 gitu ya. Untuk commuting sih ya enak gitu, pas-pas aja gitu, tenaganya cukup gitu loh. Tapi kalau untuk touring, nah ini jadi perbincangan lagi. Gue udah bawa motor ini banyak banget tempat ya. Gue udah bawa ke Tegal, Cirebon berkali-kali, Bandung bolak-balik sering banget, Surabaya udah ya, jalan di Pantura bayangin berapa ratus kilometer naik motor ini ya. Itu menurut gue agak kurang tenaganya, emang bener kurang, bukan agak lagi, emang kurang gitu. Jadi ini motor ya tadi gue bilang ya, di 5 itu 60 itu cruising udah enak gitu. Nah kalau di Pantura kan jalannya kosong banget, dan mobil sana banyak kenceng-kenceng gitu, nggak cuma mobil, truk pun kenceng ya kan, motor lain juga kenceng. Kalian butuh setidaknya 70, speed 70. Nah ini motor apakah bisa 70? Bisa 70, bahkan top speednya di 120. Namun untuk kalian naik ke kecepatan segitu memang butuh waktu gitu, naiknya nggak cepet gitu ya. Nah selain itu, di kecepatan segitu pasti RPM juga udah tinggi banget gitu, dan nggak enak gitu untuk berkendara lama, itu nggak enak. Jadi kok power sih sebenarnya kurang ya kalau gue bilang ya. Tapi kalau untuk kenyamanan berkendara, kursi dan segala ini enak gitu. Pokoknya motor batangan kayak gini ya, retro-retro gini ya, cuman rangka, kasih kursi, kasih tangki sama stang, enak tuh ya. Sumpah, ini motor sebelah berisik banget. Tangki ini motor tuh 13,5, kalau 13,5 atau 12,5 liter so gue. Pokoknya sama X-Max mirip-mirip. Dan itu cukup banget buat kalian buat touring. Gue ke Semarang pun nggak isi bensin lagi, bahkan dari awal ya, maksudnya gue udah isi dari awal, maksudnya nggak isi lagi tuh di sampai sana. Soalnya ke Semarang kan 500 kilo ya. Nah di motor kalian irit-irit tuh bisa sampai 500 km gitu sekali ngisi. Soalnya kalau di perkotaan pun dia bisa nyampe 400-an sekali ngisi 400 km di tangki segede gini. Nah begitu touring kan kalian cruising terus ya kan pasti ya. Walaupun gue agak ngebut juga sih, soalnya gue ngejar orang ya. Gue touring berdua naik motor terakhir kali. Jadi ya udah segitu pun tetap hemat sebenarnya, 500-an nyampe gitu. Gue juga sempat nonton tentang motor ini ya, banyak yang bikin review bilang motor gagal dan segala macamnya. Sebenarnya dibilang gagal juga enggak loh, soalnya peminatnya itu ada sendiri gitu, segmen tertentu gitu. Memang bukan untuk memenuhi kebutuhan kayak daily ride buat orang-orang Indo gitu. Orang Indo daily ride rata-rata paling beli motor apa ya, Matic lah ya kan, paling cocok sih buat bawa barang dan segala macamnya ya kan. Nah di motor ya pastinya dibandingin Matic ya beda peruntukan gitu. Dan kalian bandingin sama motor bebek pun sebenarnya juga beda. Ini kan motornya retro ya kan, segmennya buat orang-orang yang suka retro gitu, yang rata-rata yang nggak perlu power gede-gede banget lah, bukan buat kebut-kebutan ya kan. Walaupun bisa nih motor buat ngebut, cuman ya bukan ke situ sebenarnya tujuannya gitu loh. Nah awalnya gue juga udah capek hati sebenarnya sama ini motor, sempat berapa kali ya touring bete banget gitu, tenaganya nggak bisa lebih dari cepet. Bisa cepet maksudnya, cuman capek ngejar cepetnya gitu. Cuman setelah gue ganti knalpot over racing ini, tenaganya semakin keluar justru, semakin plong gitu ya. Walaupun nggak signifikan banget, cuman ngeplong plus suaranya enak gitu. Gue terakhir kali touring sebelum yang Surabaya ya, itu gue mungkin ke Tegal deh kayaknya deh, Tegal atau Cirebon ya. Nah itu gue pakai knalpot yang cuma 700 ribuan kayak harganya deh, gue nggak tahu merek apa gitu. Pokoknya ada di Tokopedia.
Dan itu begitu di RPM tinggi, wah bacotnya luar biasa itu knalpot. Gue sampai sakit kepala sendiri, pulang-pulang itu kuping gue pengeng gitu. Plus tenaganya ngempos bahkan. Tapi setelah ganti si off racing ini, tenaganya ngisi, plus ditarik sampai RPM tinggi, mungkin baru berisik begitu dia udah hampir limit kali. Tapi buat partner touring gue bilang sih katanya suaranya enak banget. Dia dengerin sepanjang gue jalan ya, dia ngekorin gue ya, suaranya enak banget katanya. Dan memang begitu gue pertama kali naik si WSD5 ini ya, pas gue ganti knalpot pakai off racing, itu suara enak banget. Kayak gue nemu knalpot sama motor itu yang pas gitu. WSD5 pakai off racing exhaust khusus Stepway, itu suaranya padat gitu. Bassnya itu bener-bener bass yang deep gitu. Jadi bukan bass yang cuman menggemang-gemang doang gitu. Ini bener-bener bass yang bass deep gitu loh. Jadi suaranya itu enak gitu. Bahkan gue kan bukan tipe orang yang sebenarnya suka balap-balapan ya, tapi begitu pakai ini knalpot ya, kayak bawaannya pengen narik gitu. Walaupun tarik-tarik tipis ya, bukan narik sampai gaspol gitu. Ada tarik tipis-tipis saya nih jalan kayak gini nih ya. Nggak tarik-tarik juga sih, santai aja sebenarnya sih. Oh iya, handling di motor enak, bener-bener enak loh. Gua awalnya juga nggak gitu percaya sama di motor, soalnya mungkin agak rasa limbung kali ya. Cuman setelah gue ganti bannya baru, bener-bener fresh, itu enak banget handlingnya. Bener-bener gue nikung itu nggak perlu ragu lah. Bahkan gue terakhir kali ya touring ya, begitu dari Surabaya gue ke sebentar. Oh bukan dari Surabaya, gue dari Jogja mau ke Bandung lewatin jalur pantai selatan sana, dan setelah itu kan lewat area Tasik ya. Di Tasik sana itu banyak jalur itu liuk-liuk, dan itu enak banget naik di motor. Jadi di Pantura sengsara, di Pansela juga sebenarnya sengsara, cuma maksudnya begitu nemu jalur yang selatan sana yang banyak pegunungannya, wah itu nikmat banget bawa di motor. Handlingnya enak banget gitu. Tuh, ini udah 70, ini udah kecepatan yang enak lah. Wah, hampir 70 tadi itu. Lagi-lagi nih motor tenaganya yang nggak seberapa gitu loh, tapi enak aja gitu, fun to ride maksudnya. Karena fun to ride itu memang nggak harus tenaga gede gitu loh. Kayak gini pun sebenarnya ya asik aja gitu bawanya, feelnya gitu enak gitu. Gue kalau kadang habis pergi ya, misalnya liburan seminggu keluar kota, keluar negeri gitu ya, balik-balik kan maksudnya kan udah lama yang bawa motor, dan begitu naik motor ini lagi, wah rasanya kayak enak aja gitu. Getarannya, getaran mesinnya, suara mesinnya itu enak gitu. Dan katanya buat sebuah motor retroan kayak gini ya, mesinnya cukup halus loh. Gue kan sempat kemarin coba dengerin suara mesin motornya Benelli yang Motobi, nggak salah, Motobi 152 nggak salah. Oh bukan, Motobi yang 250 tuh. Dan begitu didengerin lebih halus sih W105 bahkan. Jadi ya enak gitu mesinnya.
Oh ya, kok kalian sadar ini bautnya pakai bautnya beda tuh dari 4 ini ya. Karena baut yang ini dia waktu itu terakhir kali itu udah hancur bautnya, jadi udah karatnya. Begitu gue buka udah dol. Akhirnya harus gue ganti pakai baut cadangan. Akhirnya gue ketemu baut yang pasang ya, nemunya ini, ya udahlah gue pasang dulu aja gitu. Ini juga pakai riser, jadi asli stangnya lebih rendah lagi. Dan ya kita coba parkirin di mana lagi nih buat kalian yang mau denger motornya nih. Oh ya, ini motor juga idle-nya bisa kalian kecilin ya. Jadi ini kan karbu ya kan. Idle-nya bisa kalian kecilin dengan kalian muter nih. Di sini tuh ada semacam pin gitu, ntar kalian putar kiri untuk kalian kecilin. Kita mau kecilin sekarang nih. Karena idle-nya turun. Oh ya, jadi tampak motornya seperti ini. Gue udah pasang bracket juga kayak gini nih buat bawa tas. Tuh, ini knalpot off racingnya. Ini juga sen waktu itu patah, jadi habis crash pernah pakai baret juga. Ya, jadi motornya yang simple sebenarnya sih. Kalian jangan cari tenaga kalau di motor ini. Tapi ya untuk feel berkendara ini motor enak gitu loh. Suka banget gua. Walaupun sering kali ya keluhan gue ya paling rantai cepet kendor gitu doang sebenarnya sih. Terus apa lagi ya? Ya kopling enteng. Ya tenaga doang paling kekurangannya. Cuman ya lagi-lagi nih motor retro. Kalian naik motor ini bukan buat kebut-kebutan juga ya. Walaupun bisa, cuman ya tenaganya segitu-gitu aja gitu loh. Tuh, tangkinya juga orang ada yang pernah bilang, gue nonton di YouTube katanya tangki gede banget. Padahal tangki kecil loh sebenarnya loh. Ramping banget, jadi buat duduk itu enak gitu ya. Tangkinya ramping, nggak gitu gede, jadi nggak gitu melebar kayak kita. Tinggi gue 170, kalau salah 169 atau 171, gue nggak tahu, gue udah lupa, nggak pernah ukur lagi. Kaki nekuk tuh, napak sempurna. Jadi ya nih nyamannya gitu untuk berkendara. Cuman ya spionnya kecil lagi-lagi ya kan, masih ya harus menyesuaikan juga gitu. Plus apa lagi ya? Ya overall itu aja sebenarnya sih untuk motor ini. Mungkin kapan hari kalau gue riding lagi, gue bisa sambil cerita-cerita lagi tentang motor ini, karena sebenarnya gue punya banyak cerita dengan motor ini. Motor yang cukup bersejarah lah untuk gue. Gue belajar kopling juga pertama kali bareng di motor nih. Jadi ya punya cerita lah bareng gue di motor nih. Dan ya jadi itulah mungkin video gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi ya di, sebentar gue parkirin dulu. Kita bertemu lagi ya di video yang lainnya aja nih.